Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 286. Artinya, diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW salat bersama kami. Lalu pada salat zuhur dan asar, pada 2 rakaat pertama beliau membaca Fatihah dan 1 surah yang kadang-kadang ayatnya bisa kami dengar. Pada 2 rakaat yang akhir beliau membaca Fatihah. Hadis Muslim nomor 287. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di salat zuhur pada 2 rakaat pertama, pada setiap rakaat beliau membaca sekitar 30 ayat. Dan pada 2 rakaat terakhir yang akhir beliau membaca sekitar 15 ayat atau separuhnya dari yang pertama. Di salat asar pada 2 rakaat yang pertama beliau membaca sekitar 15 ayat dan pada 2 rakaat yang kedua sekitar setengah dari yang pertama. Hadis Muslim nomor 288. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Ummul Fadl binti Al-Haris mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalatu urfa. Lalu Ummul Fadl mengatakan, "Hai anakku, sungguh kamu mengingatkanku dengan bacaanmu surat ini. Surah ini adalah yang terakhir ku dengar dari Rasulullah SAW yang beliau baca pada saat sholat maghrib." Hadis nomor 289. Artinya, diriwayatkan dari Abu Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Mu'az biasanya sholat bersama Nabi SAW. Kemudian suatu ketika ia menjadi imam sholat di kaumnya. Dia sholat Isya bersama Nabi SAW. Kemudian pada suatu saat setelah itu dia mengimami sholat Isya pada kaumnya dengan membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama. Kemudian ada seorang makmum yang memutuskan sholat, lalu dia sholat sendirian, kemudian pergi. Setelah sholat, orang-orang berkata kepada orang itu, "Kamu berlaku munafik." Dia menjawab, "Tidak, demi Allah, saya akan datang kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan hal ini." Dia kemudian mendatangi Rasulullah SAW, lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ini orang yang bekerja berat. Di siang hari kami selalu bekerja, sedangkan Mu'az sholat Isya bersamamu, lalu datang mengimami kami dengan membaca surat Al-Baqarah di rakaat awal." Setelah itu Rasulullah SAW memanggil Mu'az lalu bersabda, "Hai Mu'az, apakah kamu menjadi sumber fitnah? Bacalah surat ini dan ini," kata Sufyan. "Saya katakan kepada Amru bahwa Abu Zubair memberitahu saya dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, bacalah surat wasyamsi waduhaha atau waduhaha wadduha atau walaili idza yaghsha dan sabbihisma rabbikal a'la." Amru mengatakan seperti itu. Hadis Muslim nomor 290. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW salat bersama kami. Setelah selesai salat, beliau menghadap kepada kami lalu bersabda, "Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya aku adalah imammu. Karena itu, janganlah kamu mendahuluiku dalam melakukan ruku, sujud,
dan berdiri dan mengakhiri sholat. Karena aku bisa melihat kalian dari arah depanku dan dari arah belakangku. Kemudian beliau bersabda, demi Allah yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, seandainya kalian bisa melihat apa yang aku lihat, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, apa yang Anda lihat wahai Rasulullah? Beliau menjawab, aku melihat surga dan neraka. Hadis Muslim nomor 291. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah aman atau tidaklah selamat orang yang mengangkat kepalanya mendahului imam di dalam sholat dari azab berupa Allah akan mengubah rupa orang tersebut menjadi rupa himar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 691. Hadis Muslim nomor 292. Artinya, diriwayatkan dari Al-Aswad dan Al-Qamah, keduanya mengatakan, kami pernah mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di rumahnya. Lalu dia bertanya, apakah orang-orang sudah sholat di belakangmu? Kami menjawab, belum. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, berdirilah dan lakukanlah sholat. Dia tidak menyuruh kami menyuruhkan azan dan iqamah. Kami pun pergi untuk sholat di belakangnya. Dia memegang tangan kami, menyuruh kami yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ketika dia ruku, kami meletakkan tangan di atas lutut kami, lalu dia menepuk menyentuh tangan kami. Maka dia meletakkan kedua tangannya dengan tepat. Kemudian dia memasukkan dua telapak tangannya itu di antara dua pahanya. Ketika selesai sholat, dia mengatakan, sungguh akan ada padamu para penguasa yang mengakhirkan waktu sholat. Mereka mencekik sholat sampai hampir mati. Ini adalah bahasa simbolik. Apabila kamu melihat penguasa berbuat demikian, maka sholatlah tepat pada waktunya. Dan jadikanlah sholatmu bersama mereka sebagai ibadah tambahan. Apabila kamu 3 orang, maka sholatlah bersama-sama. Apabila kamu lebih dari itu, maka hendaklah salah seorang di antara kamu menjadi imam. Jika salah seorang dari kamu ruku, maka hendaklah dia membentangkan dua tangannya di atas kedua pahanya dan membungkuklah serta dua telapak tangannya secara tepat. Sungguh aku seperti melihat sela-sela jari Rasulullah SAW ketika beliau ruku. Begitu pula para sahabat. Hadis Muslim nomor 293. Diriwayatkan dari Mus'ab bin Sa'ad. Ia berkata, saya pernah sholat di sebelah ayah saya. Saya letakkan dua tangan saya di antara dua lutut saya. Lalu ayah berkata kepada saya, letakkan dua telapak tanganmu di atas dua lututmu. Kata Mus'ab, kemudian yang demikian itu saya lakukan pada saat lain. Lalu ayah saya menepuk, menyentuh dua tangan saya. Dia mengatakan, kita dilarang begini ini. Kita disuruh meletakkan telapak tangan di atas lutut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 790. Hadis nomor 294. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ruku dan sujudnya sering membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli.
Artinya, Maha suci Engkau dengan segala pujimu, ya Allah Tuhan kami, ampunilah aku. Beliau membaca itu karena berpedoman pada Al-Quran. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 817. Hadis nomor 295. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka tabir kamarnya ketika beliau sakit akan wafat. Pada saat orang-orang berbaris akan sholat dengan diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara sekalian, sesungguhnya sudah tidak ada lagi wahyu kenabian yang belum aku sampaikan, kecuali impian yang benar yang dialami oleh seorang muslim atau mimpi tersebut diperlihatkan kepadanya. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Quran di dalam ruku atau sujud. Agungkanlah Allah yang maha suci dan maha tinggi di dalam ruku, dan bersungguh-sungguhlah dalam berdoa ketika sujud, pasti doamu dikabulkan. Hadis nomor 296. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika bangun dari ruku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan, Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wal ardi wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa qulna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minka jadda. Artinya, ya Tuhan kami, bagimu segala puji seisi langit dan bumi serta antara keduanya, dan sepenuh apa saja yang Engkau kehendaki. Selain semua itu, Engkaulah yang berhak atas segala puji dan kemuliaannya. Engkaulah yang lebih berhak atas apa yang diucapkan oleh hamba-Mu. Kami semua adalah hamba-Mu. Tiada yang bisa menghalangi apa saja yang Engkau berikan. Tiada yang bisa memberikan apa yang Engkau tahan. Dan keagungan, kemuliaan seseorang tidaklah bisa menghalangi tindakan-Mu. Hadis nomor 297. Artinya, diriwayatkan dari Ma'dan bin Abu Talhah al-Ya'mari, ia berkata, aku telah bertemu Sauban, yaitu budak pembantu Rasulullah SAW. Lalu aku katakan, beritahukanlah kepadaku suatu perbuatan yang bila aku lakukan menyebabkan Allah memasukkanku ke dalam surga. Atau aku katakan, amal perbuatan yang paling disenangi oleh Allah. Maka Ma'dan diam. Lalu aku tanyakan lagi, dia pun tetap diam. Kemudian aku tanyakan lagi sampai ketiga. Maka dia menjawab, hal itu pernah aku tanyakan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, perbanyaklah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, karena tidaklah kamu melakukan sekali sujud kepada Allah, melainkan menyebabkan Allah mengangkat satu derajat untukmu dan mengurangi satu dosamu. Kata Ma'dan, kemudian aku bertemu Abu Darda, lalu aku tanyakan hal itu kepadanya, maka dia menjawab seperti kata Sauban. Hadis Muslim nomor 298. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekat-dekat hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka perbanyaklah doa ketika sujud. Hadis
nomor 299. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku diperintahkan bersujud dengan 7 bagian tubuh, yaitu dahi." Beliau mengisyaratkan tangannya ke arah hidungnya. 2 telapak tangan, 2 kaki, dan ujung-ujung jari kaki, tanpa aku juntaikan pakaian dan rambut untuk alas sujud. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 812. Hadis Muslim nomor 300. Artinya, diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Janganlah keterlaluan dalam sujud, dan janganlah salah seorang dari kamu membentangkan 2 tangannya sebagaimana anjing." Hadis nomor 301. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhaimah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersujud, beliau merenggangkan 2 tangannya dari ketiaknya hingga aku melihat putih ketiaknya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 390. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.